Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan saya, Misteriku, di channel Malam Hitam. Semakin horor, semakin takut, semakin penasaran. Kali ini saya punya beberapa cerita-cerita horor ya untuk dibagikan. Bagaimana jalan cerita dari kisah-kisah ini? Mari kita dengarkan saja. Cerita yang pertama itu menceritakan tentang kisah horor di sebuah unit apartemen ya, dan ini kisah ini berasal dari seorang bule. Bilang aja kita sebut saja nama bule ini, namanya siapa ya? Si Mike gitu ya. Jadi si Mike ini ya sama ya seperti kayak orang-orang di kota-kota besar yang nggak percaya hantu, apalagi orang-orang Eropa, orang-orang bule ya, itu kan logis ya. Jadi yang nggak masuk akal kayak hantu-hantu itu dia sama sekali nggak percaya. Tapi semuanya itu berubah saat dia sendiri yang mengalami ya rentetan peristiwa yang mengerikan dulu di sebuah apartemen yang dia tinggali. Jadi sebelumnya Bang Bule cuma dengar aja desas-desus dari tangganya kan bahwa ada loh cerita-cerita mistis di lingkungan tempat dia tinggal. Tapi ya namanya aja bule, dengar desas-desus itu ya dianggap sebagai omong kosong aja. Ya maklum, dia kan nggak percaya sama apa yang dilihat dan dialami langsung. Maksudnya dia tuh hanya percaya sama apa yang dilihat dan dialami langsung. Sampai suatu hari si bule ini udah terlanjur tidur terlelap, udah ngorok dia. Terus dia dengar lah itu suara dentuman hebat kan, dentuman keras duar dari atas unit apartemennya di dini hari. Nah si bule ini nggak menghiraukan suara itu karena ya dia pikir ada seorang lah yang sedang pindahan atau sedang ya nata-nata ruang gitu. Tapi ya guys, suara itu masih terus terdengar setiap hari. Pokoknya setiap jam setengah 3 dini hari lah. Terus sebulan ini ya karena setiap hari dengar kayak gitu, tidurnya terasa terganggu. Dia merasa terganggu. Nah terus jadilah dia itu kan coba menghampiri unit tersebut untuk komplain secara personal itulah. Tapi waktu di lokasi si bule ini kaget karena melihat unit di atas apartemennya itu kosong guys. Nah si bule ini dia mencium bau dan aroma yang gak sedap dari dalam itu. Nah cobalah dia masuk kan untuk memeriksa keadaan di dalam. Nah waktu dia berkeliling melihat situasi, si bule ini merasa seperti ada yang memperhatikannya di salah satu sudut itu. Nah waktu si bule ini menoleh, dia melihat sebuah sosok yang menyeramkan dan sedang menatap si bule ini dengan sorot mata yang tajam dan ya senyuman yang ciri khas makhluk halus yang menyaringkan gitu loh. Nah Bang Bule ini terkejut lah dia kan, dan ketakutan dia melihat sosok horor itu. Terus dia berusaha lari keluar dari unit, tapi dia nggak bisa lari karena terjebak. Sebabnya pintu apartemen tuh tiba-tiba aja tertutup rapat alias terkunci. Terus cerita yang kedua ya, kita sambung. Ini ada sebuah cerita horor, sebuah asrama ya di sebuah daerah di Jawa Timur. Ya kita sebut saja
asrama horor ya. Kita sebut aja namanya si Roni. Jadi si Roni ini dia seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah asrama bekas peninggalan Belanda. Jadi rumahnya itu ya rumah-rumah yang tua gitu loh, yang suasananya lembab gitu. Sendiri dulu pernah ngekos di Jogja, dan di sana itu biasa ya tugas kalau kos-kosan itu bangunan-bangunan yang lama itu udah biasa dijadikan kos. Jadi ya itulah, lembab, senyap. Kita lanjut lah. Jadi si Ron ini baru aja seminggu tinggal di asrama kan, tapi sudah mengalami tuh serangkaian peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di asrama. Ya semuanya berawal dari salah satu teman asramanya yang cerita kepada si Sandi. Siapa namanya tadi? Si Roni. Yang berita sama si Roni ini kalau temannya ini bisa ketemu dengan penghuni asli asrama ini kalau keluar unit di antara jam 4 pagi. Jadi dia bisa ketemu sama penghuni asli kalau dia keluar jam 4 pagi. Nah terus temannya ini cerita kalau dulu ada penghuni asrama yang gandir di kamar mandi kosong. Nah karena sejak peristiwa itu kamar mandi itu nggak pernah dipakai. Tapi Roni nggak percaya sama cerita-cerita seperti itu. Sampai suatu ketika si Roni ini yang udah tinggal 2 minggu di sana itu mulailah bosan sama cerita horor yang terus itu yang dibuat oleh temannya itu kan. Nah saat dia mencoba untuk melupakan cerita-cerita horor itu, si Roni ini mendadak mengalami peristiwa aneh. Jadi asrama itu tiba-tiba didatangi dihembus angin. Pokoknya ada angin yang sangat kencang itulah masuk ke dalam asrama. Terpaan anginnya itu membuat pintu sama jendela asrama itu tertutup dengan kencangnya. Jadi dua kalian bayangkan sendirilah. Tapi si Roni ini nggak menghiraukan situasi kayak gitu dan terus lanjut tidur. Jam 2 pagi temannya tiba-tiba manggil namanya si Roni ini, manggil si Roni. Ada apa yuk? Nah, kata Sandi kan yang masih ya setengah sadar, grab gitu. Roni, ada suara yang manggil tuh. Nah, mendengar ucapan si Wahyu ini, Roni coba mencari suara yang dimaksud si Wahyu. Sampai barulah dia sadar kalau memang benar ada suara seorang perempuan di luar asrama. Roni terus memberanikan diri lah untuk melihat jendela, untuk melihat situasi di luar kamar asrama. Terus dia lihat tuh wajah seorang perempuan yang rambutnya pirang tapi tanpa mata. Di mana kalian tahu? Di daun jendela. Roni sontak kan, kaget, terkejut, dan langsung lah dia berteriak kencang sekencang-kencangnya. Nah terus itu sadarlah dia berada di tengah-tengah sawah yang nggak jauh dari asrama. Roni langsung bergegas lah dia kan kembali ke asrama. Sampai di asrama, semua penghuni asrama itu melihat dia bingung. Loh, ada apa nih si Roni kok tiba-tiba kayak dikejar setan gitu kan, batin mereka mungkin. Nah besok paginya si Roni ini
dipanggil sama kepala sekolah dan ditanyalah dia kemana aja dia, kok 1 bulan ini nggak masuk sekolah. Nah bingunglah si Ron ini ditanya kayak gitu, karena ya dia nggak ingat apapun. Teman-temannya juga ngaku kalau dia itu udah hilang dari asrama selama sebulan. Tuh kan, padahal dia itu waktu melihat itu ya, waktu melihat sosok itu malam hari, terus tiba-tiba di sawah. Itu gimana cara pindahnya ya? Dan berapa lama dia menurut Roni itu waktu di sawah itu? Itu kan aneh itu. Nah waktu dia dikerumuni sama penghuni asrama ini, Sandi sadar. Sandi itu ngeh itu kalau ada seorang yang udah nggak asing lagi sama dia, yaitu tadi si perempuan yang nggak punya mata yang sedang tersenyum kepadanya. Cerita selanjutnya, ini ada kisah penghisap darah ya dari Kebayoran Baru. Nah, cerita ini diambil dari kasus pembunuhan viral ya yang terjadi di kisaran tahun 1965. Sebut saja si pelaku ini namanya siapa ya, si Ratih itulah, si penghisap darah dari Kebayoran Baru. Jadi ceritanya si Ratih ini atau dikenal sebagai penghisap darah Kebayoran Baru ini seorang pedagang deh guys, pedagang perhiasan dan barang-barang bermerek lainnya. Dia jual perhiasan emas, kalung, cincin, ya yang kayak gitulah yang disukai sama kaum hawa. Dan barang-barang bermerek ini saya rasa juga nggak jauh dari wanita ya, kayak mungkin parfum atau make up dan lain-lain. Dan walaupun tinggi si Rate ini nggak tinggi alias pendek, tapi si Rate ini dia punya kulit yang bersih dan wajahnya juga manis guys. Jadi kayak apa ya, kayak Chinese gitu kali ya, kulit kuning langsat tuh. Dan karena kecantikannya itu banyak laki-laki yang pengen jadiin dia istri. Nah sampai di suatu hari tanggal 12 Januari 1966, nah Jakarta ini gempar guys, karena penemuan sesosok jasad perempuan yang mengambang di sungai. Dan kondisi jasad si mayat ini keadaannya memang mengerikan sekali guys. Mengerikannya karena kondisinya itu termutilasi. Nah setelah diselidiki lah oleh tim forensik dan aparat yang terkait, mereka ini berhasil mengetahui identitas korban ini. Kita sebut saja namanya Nyonya siapa ya, Nyonya Susan. Nah ya Nyonya Susan ini sahabat karibnya Nyonya Ratih. Terus si pihak berwajib ini langsung meringkus lah tuh si Ratih di rumahnya, nggak ada perlawanan, terus menyerahkan diri dan dia mengaku kalau melakukannya atas dasar bisikan setan. Lebih lanjut, si Ratih mengaku kalau dia itu sedang belajar ilmu spiritual kepada seseorang, mungkin dukun ya, yang namanya anggap aja Pak Ade. Nah dia melakukan itu karena mengikuti saran gurunya guys untuk membunuh 25 wanita dan 3 bayi kalau mau hidup kaya raya. Tapi
si penyelidik ini nggak langsung percaya gitu aja, nggak langsung menelan semua pengakuan itu teman-teman. Dilakukanlah penyelidikan lebih lanjut. Terus si Nyonya Ratih ini secara nggak sengaja mengaku kalau dia telah melakukan hal yang sama Nyonya Yani di bawah pohon mangga rumah lamanya. Jadi pihak berwajib langsung datang ke TKP yang dimaksud oleh si pelaku. Nah, sampai di sana guys, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan tulang belulang milik Nyonya siapa tadi, lupa, Nyonya Susan. Nah, setelah itu pihak kepolisian bertanya kembali sama dia, apa ada korban yang lain selain dua orang ini. Nah, si Nyonya Ratih pun mengaku sambil tertawa bahagia. Wah gila, ngaku tapi sambil tertawa bahagia guys. Gimana ini orang? Dia juga sudah membunuh 3 anak angkatnya, si Ani dan masih banyak yang lain. Nah, melihat kondisi itu, pihak berwajib melakukan pengecekan kejiwaan Aminah kepada ahlinya. Jadi dia dibawa ke kayak rumah sakit gitu ya. Kalau sekarang mungkin namanya apa? Di psikiatri gitu ya, untuk dicek kejiwaannya. Nah, menurut ahli kejiwaan atau psikiatris ini, si Nyonya Ratih ini mengidap hipertensi eksploitif. Artinya dia tuh berada dalam keadaan terdesak, tapi dia melakukan aksi nekat itu demi memuaskan ego. Ada lagi kisah selanjutnya, itu kisah horor di rumah tanah wakaf. Jadi kita sebutnya namanya Pak Wawan dan Ibu Dea. Ini punya 2 anak namanya Lia dan Linda. Dan pasangan suami istri ini baru aja beli rumah yang udah lama kosong, tapi karena si ayah ini suka banget dengan rumah ini, mereka tetap beli rumah itu. Sebelum tinggal di rumah itu, Lia sempat cerita kalau si ibunya ini punya perasaan aneh sama rumah itu. Jadi ibunya ini mengabaikan aja perasaannya itu. Nah, waktu proses pindahan itu kan, si keluarga ini mulailah itu menata perabotan di setiap ruangan, ya kan, disapu lantainya, bersihkan lah itu sarang laba-laba yang di atas tuh, mungkin dicat ulang, dipindahkan kayak barang-barang lama yang enggak dipakai lagi dari gudang, dipel. Nah, setelah itu mana lagi nih tadi? Setelah selesai membersihkan rumah, si Lia ini dapat kamar di lantai 2, atau mungkin dia sendiri yang milih ya, dekat sama kamarnya si adik si Linda ini. Nah, waktu naik tangga itu dia dengar suara air dari kamar mandi yang ada di atas. Dia ngira kalau si Linda ini ngira kalau adiknya yang ada di kamar mandi. Nah, waktu dia ngecek, dia melihat ada sosok perempuan bungkuk yang sedang nyiram badannya gitu guys, atau mungkin sedang mandi ya guys. Nah, karena ketakutan kan, Linda itu ketakutan setelah melihat perempuan aneh itu, dia langsung ngadu lah dia bilang sama orang tuanya. Tapi sayang, si ayah sama ibunya ini nggak percaya sama apa yang diceritakan sama si Lia ini, karena ya mereka ini nggak melihat sendiri perempuan bungkuk itu. Nah, singkat cerita, sudah beberapa bulan kejadian itu, si mama ini mulai mengalami
serangkaian peristiwa aneh. Nggak di kamar mandi ya guys, tapi di ruang dapur, di kitchen. Waktu di ruang tengah, ibunya ini dengar suara kayak ramai-ramai gitu di seputar dapur, seperti kayak ada pisau yang sedang motong-motong, motong apa gitu, motong bawang kayak motong sayur, tek 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 ya, kira lebih kayak gitulah suaranya. Nah si ibu itu lantas dia pergilah ke dapur itu untuk ngecek ada apa sih di sana. Nah waktu dia nyalain lampu, si ibu ini kaget. Kenapa kaget? Karena yang dia lihat itu benda-benda dapur kayak pisau, garpu, dan sendok itu melayang kan. Ini melayang sendiri gitu. Nah terus si ibu ini karena takut dan jerit sampai ya, semua orang di rumah itu bangun. Nah setelah seringnya mengalami peristiwa horor yang aneh ini, keluarga baru itu dengar gosip dari tangga kalau rumah itu dulunya milik Pak Tono yang diwakafkan untuk tanah kuburan warga. Tapi Pak Cito ngaku kalau tanah itu diwariskan sama dia gitu loh. Terus Pak Cito itu juga ngomong kalau waktu dia bangun rumah di tanah itu tanpa izin dari Pak Tono. Pak Cito terus dibawa semua keluarganya untuk tinggal di rumah itu. Tapi setelah mereka tinggal, keluarganya Pak Cito ini sering bertengkar hebat tuh. Bahkan istrinya sendiri sampai kesurupan. Nah udah nggak lama Pak Cito ini meninggal guys, dalam kondisi sakit yang aneh seperti herpes. Nah setelah itu rumah itu terbengkalai dan menjadi rumah yang sangat menakutkan untuk warga setempat guys. Oke, itu saja cerita-cerita untuk hari ini. Bagaimana tanggapan kalian guys atas cerita-cerita di atas, mana yang sangat menarik bagi kalian semua? Kalau saya pribadi tentang si bule itu yang mendapatkan pengalaman horor langsung checkmate di situ, langsung sekali ditampakkan, langsung deh itu jadi jiper, langsung takut dia. Terus kira-kira takutnya orang bule itu gimana ya? Apakah dia lebih takut dari kita atau gimana ya? Kalau umpamanya dia ketemu lagi sama. Baiklah, segitu saja untuk hari ini. Semoga kalian terhibur ya guys dengan beberapa cerita horor. Dan jumpa lagi lain waktu, masih bersama Misteri Go di channel Malam Hitam. Semakin takut, semakin horor, semakin penasaran. Salam horor. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.